kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Oke. Kali ini kita masih tetap melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang reproduksi tumbuhan. Masih ingat kan? Apa saja organ reproduksi untuk tumbuhan Angiospermae? Ya, organnya adalah bunga. Kenapa? Karena di bunga terdapat sel kelamin jantan, yaitu benang sari, dan sel kelamin betina, yaitu putit. Nah, sekarang anak ibu pernah melihat tanaman yang seperti ini? Kemudian, pernah nggak anak-anak ibu melihat tanaman ini berbunga? Tentu tidak. Kenapa? Karena memang tanaman ini atau tumbuhan ini tidak memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakannya. Lalu, apa organ yang dimilikinya untuk alat perkembangbiakan? Nah, tanaman seperti ini memiliki alat perkembangbiakan yang disebut dengan strobilus. Lalu, apa itu strobilus? Dan apa peranannya dalam proses perkembangbiakan? Untuk itu, ayo kita simak pembahasan ibu dalam video berikut ini. Terlebih dahulu kamu harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Gymnospermae. Kedua, menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga, menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Keempat, menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan lumut. Yang kelima, menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae disebut juga dengan tumbuhan biji terbuka. Artinya, tumbuhan yang memiliki biji namun tidak tertutup oleh kulit buah. Misalnya pada tumbuhan melinjo. Tumbuhan melinjo merupakan biji terbuka karena biji melinjo tidak memiliki kulit buah. Berbeda halnya dengan tumbuhan seperti semangka, anggur, alpukat, apel, bersemut, persik. Nah, di sini tanaman ini atau buahan ini memiliki biji yang diliputi oleh daging buah dan ditutup oleh kulit buah. Adapun contoh-contoh tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae yang lain, misalnya seperti pinus, pohon pinus. Yang kedua, Agathis alba atau damar, kemudian melinjo, kemudian Dion edul atau dikenal juga dengan seperti tanaman pakis haji. Contoh lain seperti Ginkgo biloba, sama seperti gambar yang sebelumnya itu pinus, pakis dan perkembangbiakan tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif Gymnospermae. Perkembangbiakan vegetatif berarti perkembangbiakannya tidak melibatkan peleburan sel kelamin. Pada tanaman Gymnospermae, perkembangbiakan vegetatif terjadi dengan menggunakan akar, contoh pada pohon pinus. Yang kedua, juga bisa menggunakan tunas yang disebut dengan bulbil, contohnya pada tanaman pakis haji. Yang kedua, perkembangbiakan generatif Gymnospermae, berarti perkembangbiakannya melibatkan peleburan sel kelamin. Pada tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Namun, tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut dengan strobilus atau runcung. Ada yang disebut dengan strobilus betina dan ada yang disebut dengan strobilus jantan. Perkembangbiakan generatif Gymnospermae. Kita ambil contoh pada tanaman pinus. Pada tumbuhan pinus terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan yang berukuran lebih kecil, yang kedua strobilus betina yang berukuran lebih besar. Strobilus jantan terdapat ruang mikrosporanya atau ruang-ruang spora. Di dalam ruang spora, sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Tiap megaspora mengandung dua bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporani atau kotak spora.
Di dalam sel, megaspora akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora akan mengalami mitosis membentuk sel telur. Penyerbukan terjadi pada gimnospermae jika serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Hasil pembuahan terbentuk zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio, kemudian tumbuh menjadi tanaman pinus muda, dan akhirnya tumbuh menjadi tanaman pinus. Apakah kamu pernah melihat tanaman seperti ini? Ya, tanaman seperti ini merupakan kelompok tumbuhan yang disebut dengan kelompok tumbuhan paku. Bagaimanakah cara reproduksi tumbuhan paku? Simaklah tayangan pada slide tumbuhan berikut paku. ini. A. Reproduksi vegetatif atau aseksual. Reproduksi vegetatif tumbuhan paku dapat terjadi dengan menggunakan spora, di mana spora ini terdapat dalam suatu kotak spora yang terkumpul dalam suatu badan yang disebut dengan sorus. Selain dengan menggunakan spora, reproduksi vegetatif tumbuhan paku dapat juga terjadi dengan menggunakan rizoma, yaitu batang yang menjalar di dalam tanah. B. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan paku. Perhatikan bagian berikut. Tumbuhan paku yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah tumbuhan paku yang berada pada fase sporofit. Karena pada tahap inilah tumbuhan paku menghasilkan spora. Jika kadar air pada kotak spora berkurang, maka kotak spora akan pecah dan spora akan keluar sehingga tersebar dan tumbuh menjadi protalium. Kemudian protalium berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan sel telur. Jika terjadi fertilisasi, akan terbentuk zigot. Kemudian zigot tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Manakah perkembangbiakan tumbuhan lumut? Simaklah penjelasannya berikut ini. Reproduksi tumbuhan lumut. Yang pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual. Dapat menggunakan spora. Yang kedua, uncup atau gemai. Yang ketiga, dengan fragmentasi, yaitu pemutusan bagian tubuh. Reproduksi generatif atau seksual tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut yang kita jumpai sehari-hari pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin atau dikenal dengan tahap gametofit, di mana pada satu individu tumbuhan lumut memiliki antheridium yang menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan ovum. Fertilisasi terjadi jika sperma sampai pada ovum yang terdapat pada ruang archegonium dengan bantuan air. Hasil fertilisasi terbentuk zigot. Kemudian zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Pada tahap ini, lumut berada pada fase sporofit karena dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh di tempat yang sesuai dan berkembang, maka tumbuhan spora tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita lihat perbedaan antara reproduksi tumbuhan lumut dengan reproduksi tumbuhan paku. Perhatikan bagian berikut. Baik tumbuhan lumut atau tumbuhan paku, kedua-duanya sama mengalami peristiwa yang disebut dengan metagenesis, yaitu pergiliran turunan antara tahap gametofit atau penghasil gamet dan tahap penghasil spora atau yang dikenal dengan tahap sporofit. Namun, keduanya juga mengalami perbedaan satu sama lainnya, di mana perbedaan ini dapat kita lihat. Yang pertama, untuk tumbuhan lumut, gametofit pada tumbuhan lumut umumnya lebih lama dan lebih dominan daripada tahap sporofitnya. Sedangkan untuk tumbuhan paku, fase gametofitnya
lebih pendek dibanding sporofit. Perbedaan yang kedua, pada tumbuhan lumut yang berperan sebagai generasi gametofit atau penghasil gamet itu adalah tumbuhan lumut yang dewasa. Sedangkan pada tumbuhan paku yang berperan sebagai gametofit adalah protaliumnya. Yang ketiga, pada tumbuhan lumut yang berperan sebagai generasi gametofitnya adalah sporagoniumnya. Sementara pada tumbuhan paku yang berperan sebagai generasi penghasil spora adalah tumbuhan paku itu sendiri. Jadi kesimpulannya dapat kita lihat bahwa untuk tumbuhan lumut, fase terlama dalam siklus hidupnya adalah fase gametofit, karena tumbuhan dewasanya berada pada fase gametofit. Sementara untuk tumbuhan paku, fase terlamanya adalah fase sporofit, karena tumbuhan paku yang dewasa berada pada fase tumbuhan dapat dilakukan dengan cara yang pertama hidroponik, yaitu penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air. Yang kedua, dapat dilakukan dengan menggunakan cara vertikultur, yaitu penanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat, sehingga teknik yang seperti ini dapat menghemat lahan. Yang ketiga adalah teknik kultur jaringan, yaitu perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, terutama jaringan meristem, dan ditanam di salah satu media yang steril dan kemudian baru ditanam di lahan terbuka. Bagaimana anak-anak semua? Sudah paham dengan materi kita hari ini? Ya, mudah-mudahan kamu bisa menguasainya, mulai dari reproduksi tumbuhan angiospermae, gimnospermae, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, serta teknologi reproduksi. Nah, untuk itu, supaya pemahaman kamu lebih kuat, maka silakan kamu kerjakan latihan yang ada di psikologi. Dan jangan lupa mengulang pelajaran di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.